Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan masalah tune up pada bagian pertama. Pengertian tune up seluruhnya pada bagian pertama sudah kita berikan pemahaman kepada para peserta didik sekalian. Jadi inilah video pertama, tampilan layarnya ini kita kembalikan untuk para peserta didik perhatikan. Dimulai dari sistem pendinginan, item apa-apa saja yang sudah termasuk di dalamnya, misalnya kita masuk ke bagian tali kipas, saringan udara, baterai, oli mesin, busi. Jadi untuk kelanjutan video tune up yang kedua, kita akan memberikan materi kelanjutan mengenai kabel tegangan tinggi. Jadi kabel tegangan tinggi tahanannya kurang dari 25 kilo ohm per kabel. Jadi dapat kita perhatikan di sini untuk per kabel, setiap kabelnya artinya 4 piston pada motor atau mesin Toyota dia menggunakan 4 kabel busi dan 1 buah kabel tegangan tinggi dari ignition coil. Artinya ada 5 kabel secara keseluruhannya. Dan setiap kabelnya tidak boleh tahanannya kurang dari 25 kilo ohm. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan multi tester atau aku meter. Metode pengukuran semuanya nanti akan kita lakukan pada waktu praktek. Selanjutnya distributor. Tutup distributor. Celah rubbing block. Yang mana celah rubbing block nanti juga pada waktu praktek kita tunjukkan. Selain 5K 0,45 mm. Untuk mesin 5K 0,4 sampai 0,5 mm. Celah udara 0,20 sampai dengan 0,40 mm. Sudut duel 52 derajat plus minus atau lebih kurang 6 derajat. Jadi yang mana nanti bagiannya ini semua seluruhnya kita pelajari dalam atau pada waktu praktek di bengkel teknik kendaraan ringan. Variasi sudut duel dalam 3 derajat dari idling hingga 2000 rpm. Jadi idling ini maksudnya adalah langsam, putaran mesin tanpa beban. Maksudnya misalnya kita menghidupkan mesin atau mobil tanpa digas, tanpa disentuh apapun, mobil itu hidup sendiri, itulah namanya idling atau idle. Istilahnya selalu kita dengar namanya langsam. Selanjutnya, saat pengapian selain mesin 5K 8 derajat sebelum tutup mati atas pada waktu idle atau idling. Untuk mesin 5K 5 derajat sebelum tutup mati atas atau idling. Maksimum putaran idling 900 rpm. Transmisi manual posisi netral. Artinya 5 derajat sebelum tutup mati atas idle, maksimal rpm 900. Di sini dia menggunakan transmisi manual yang posisinya di netral atau N, dan vacuum advance off. Vacuum advance ini komponen dari bagian distributor. Selanjutnya untuk mesin pemanas, celah katup hisap. Ini maksudnya pada waktu mesin panas, pengukurannya celah katupnya 0,20 mm, buang 0,30 mm. Pengukurannya dengan menggunakan filler good.
Nanti dapat kita tunjukkan di bengkel. Karburator, katup throttle terbuka penuh, periksa pompa percepatan, cuk, biasanya pembukaan cuk, atau cuk biasa dengan pembukaan cuk. Jadi katup throttle ini katup untuk membuka dan menutup pengaturan atau pengontrol jalur atau saluran udara yang mau masuk ke dalam ruang mesin atau ruang bakar melalui intake manifold dan melewati katup ini. Pompa percepatan adalah pompa akselerasi. Akselerasi maksudnya gimana mesin itu merespon lebih cepat. Istilahnya selalu kita dengar adalah kontan. Cuk biasa artinya digerakkan secara manual, kita yang menggerakkan, kita yang mengecuk. Cuk ini berfungsi untuk menutup saluran udara dan memperbanyak konsumsi bahan bakar untuk dibakar. Pada awal untuk menghidupkan mesin ini biasa digunakan. Dicuk dulu atau dicok dulu istilahnya. Pembukaan cuk. Pembukaan cuk di sini dengan cuk biasa artinya kita yang menggerakkan sendiri. Pembukaan cuk di sini dia secara elektrik. Pada waktu dia panas dan pada waktu dia dingin, pembukaannya diatur oleh temperatur mesin itu sendiri. Putaran idle, putaran langsam, sudah kita jelaskan sebelumnya. Untuk tipe mesin 2K, 3KH, 4K manual transmisi, maka di sini ditulis dengan N-2, artinya manual transmisi. Putaran idle-nya 750 RPM, round per menit. Jadi dalam 1 menit itu ada putaran sebanyak 750 kali. Untuk mesin tipe 4K KF 600 RPM. Untuk mesin 5K KF 750 RPM. Konsentrasi CO pada waktu idle. Karbon dioksida maksudnya dari CO, artinya gas pembuangan dari knalpot. 3K, H, dan 4K 0,5 sampai dengan 1,5%, dan sistem HIC-nya mati. HIC, High Idle Condensator. High Idle Condensator atau HIC ini komponennya terdapat di karburator. Dapat kita perdalam nanti untuk pertemuan berikutnya pada karburator. Untuk mesin 4K KF 1,5 sampai dengan 2,5%. Sama high idle condensatornya pun juga mati. Selanjutnya 5K KF 1,0 plus minus 0,5%. Sistem hot kondensatornya juga mati. Kita lanjutkan. Tekanan kompres. Tekanan kompresi standar selain 5K pada 250 RPM. Kenapa bisa 250 RPM? Artinya RPM dalam 250 ini pada waktu posisi mesin di starter. Jadi putaran starter untuk mesin adalah 250 RPM. Limit selain 5K 11 kg per cm bujur sangkar. Selain 5K, limitnya adalah 9,0 kg per cm bujur sangkar. Jadi limit ini hanya ketentuan pada mobil baru yang dikeluarkan dari pabrik. Untuk mobil atau mesin yang terpakai, limit di sini kemungkinan dapat berubah. Terlebih-lebih mesinnya sudah tidak standar. Ini pembicaraan kita di dalam masa proses mesin standar. Jadi jangan kita sampai lupa. Data-data di sini semua ini sudah menunjukkan data akurat yang dapat kita pelajari. Standar untuk 5K, limitnya adalah 12,6 kg per cm bujur sangkar. Perbedaan tekanan
kurang dari 1 kg per cm bujur sangkar. Limitnya tadi 9,5 kg per cm bujur sangkar. Jadi perbedaan tekanan antara silinder itu tidak boleh kurang dari 1,0 kg. Seandainya pada piston nomor 1 setelah diadakan atau dilakukan pengukuran tekanan kompres dari hasil pengukuran kita baca seumpamanya atau misalnya adalah 12 kg. Untuk piston nomor 2 setelah kita ukur tekanannya menunjukkan di situ 10 kg. Artinya lebih dari 1 kilo. Ini sudah tidak layak untuk digunakan mesinnya. Jadi sebaiknya harus diadakan overhaul. Jadi seandainya piston pertama 11 kg tekanan kompresnya, piston kedua 12 kg, ini sudah mencapai limit atau sama dengan limit. Artinya masih dapat digunakan karena hanya batas limit. Dan apabila kurang dari 1 kg per cm bujur sangkar, mesin ini sudah layak untuk di overhaul. Jadi perlu diperhatikan di sini. Jadi untuk video tune up yang kedua dari yang sebelumnya tadi, yang pertama di situ sudah dapat kamu pelajari atau kamu perhatikan. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman dan harus dibuat penjelasan-penjelasan dari mulai sistem pendinginan atau air pendinginan, mulai dari air pendinginan semua seluruhnya, dan dilanjutkan hingga ke bagian akhir atau video kedua ini sampai dengan nomor 13 tekanan kompres. Ya, dengan demikian selanjutnya kita akan mengadakan pembahasan mengenai pengukuran pada komponen utama mesin. Terima kasih dan sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.